Halo, apa kabar semuanya? Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu tema dari P5 adalah bangunlah jiwa dan raganya. Adapun yang akan saya bahas adalah pengertian, tujuan, dan bagaimana cara mencari serta menentukan topik spesifik proyek serta bentuk kegiatannya. Langsung aja saya bahas pengertiannya. Bangunlah jiwa dan raganya adalah salah satu tema P5 di mana tema khususnya adalah hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental dan kesehatan jasmani atau badan. Tema bangunlah jiwa dan raganya merupakan tema P5 yang terdapat pada syair lagu Indonesia Raya, dengan kalimat bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Dalam tema P5 ini terdapat dua pengertian yaitu membangun jiwa dan membangun raga. Adapun penjelasannya yang pertama membangun jiwa. Dalam psikologi, jiwa dapat diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara individu tersebut berpikir, merasa, dan bertindak. Membangun jiwa peserta didik adalah memiliki jiwa dan mental yang sehat. Jiwa yang sehat akan membawa kita pada kesadaran diri, utamanya menyadari diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial sehingga memiliki sikap religius dan sikap sosial yang positif dan dapat menjadi teladan bagi siapapun. Terus yang kedua membangun raga. Raga sendiri dalam KBBI berarti badan atau tubuh. Membangun raga berarti peserta didik bisa memiliki tubuh yang sehat dan aktif dalam belajar. Selanjutnya adalah tujuan tema P5 bangunlah jiwa raganya. Dengan adanya tema ini, diharapkan dapat membangun kesadaran dan keterampilan siswa untuk memelihara kesehatan mental dan fisik, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Dengan kata lain bahwa tema P5 bangunlah jiwa dan raganya memiliki maksud dengan jiwa yang kuat akan terdapat pemikiran dan perilaku yang baik dan benar sehingga membuat tubuh kita sehat, baik dari penyakit ataupun sehat dari pergaulan buruk. Selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana mencari dan menentukan topik spesifik untuk tema P5 bangunlah jiwa raganya. Untuk dapat menentukan topik yang spesifik untuk tema ini yaitu kita harus menelaah masalah-masalah terkait dengan masalah sosial, terutama masalah sosial dengan faktor penyebab psikologis dan biologis. Faktor psikologis berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, atau masalah yang ada dalam bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1. Kenakalan remaja, seperti bullying, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Perkelahian, tawuran, pornografi atau porno aksi, melakukan tindakan-tindakan indisipliner, melanggar disiplin, di sekolah, di rumah, dan tempat-tempat umum. Misalnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan lain-lain. 2. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 3. Terlibat atau ikut aliran agama atau kepercayaan yang sesat atau menyimpang. Sedangkan untuk masalah sosial yang disebabkan faktor biologis yaitu berupa masalah kesehatan dan kebugaran seperti 1. Pola makan tidak teratur dan makan makanan yang tidak higienis. 2. Pola istirahat atau tidur yang kurang dan tidak teratur. 3. Tidak rutin menjaga kebersihan diri seperti mandi, cuci tangan, gosok gigi dan lain-lain. 4. Pernikahan dini. 5. Tidak rutin memeriksakan kesehatan, kehamilan dan pemeriksaan balita ke posyandu. 6. Penggunaan obat-obatan bebas yang tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter. 7. Terjadi wabah penyakit menular. 8. Tidak rutin olahraga dan tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. 9. Kurang refreshing atau rekreasi. 10. Penggunaan HP atau gadget yang berlebihan sehingga dapat merusak mata dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi berbagai macam contoh masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya setelah kita mengetahui berbagai macam masalah sosial lalu kita pilih salah satu masalah sosial tersebut yang sedang menjadi isu pada saat itu, pilihlah masalah yang spesifik. Setelah menentukan satu masalah spesifik kemudian carilah faktor penyebab dan solusinya kemudian baru ditentukan jenis kegiatan sesuai dengan solusinya. Contoh pertama, masalah sosial dengan faktor psikologis misalnya masalah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying adalah tindakan penindasan,
kekerasan, ancaman atau paksaan terhadap orang lain, yang menyebabkan korbannya jadi malas, takut dan selalu terintimidasi di sekolah. Perilaku bullying ini biasanya melibatkan kesenjangan kekuatan fisik, ekonomi dan sosial antar siswanya. Faktor penyebab bullying pada umumnya karena 1. Karakter buruk pelaku bullying atau kurangnya kesadaran seseorang untuk bersikap baik. 2. Kurangnya sanksi yang tegas dan tindakan yang bersifat edukatif bagi pelaku bullying. 3. Belum adanya perlindungan dan rehabilitasi kepada korban bullying. Solusinya, 1. Memberikan peringatan himbauan atau teguran untuk mencegah tindakan bullying. 2. Membuat peraturan yang tegas yang bersifat mendidik untuk mencegah perilaku bullying. 3. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban bullying. Untuk kegiatan, untuk menentukan bentuk kegiatan pilihlah salah satu solusi dari masalah tersebut, misalnya memberikan peringatan himbauan atau teguran untuk mencegah tindakan bullying. Adapun bentuknya sebagai berikut. Untuk menentukan bentuk kegiatan pilihlah salah satu solusi dari masalah tersebut misalnya memberikan peringatan himbauan atau teguran untuk mencegah tindakan bullying. Adapun bentuknya, 1. Membuat karya seni yang bersifat persuasif. Misalnya poster atau yang sejenis, seperti brosur, pamflet, selebaran, spanduk, dan baliho, membuat komik atau cergam, drama, film pendek dengan materi pencegahan bullying. 2. Mengadakan penyuluhan tentang bullying dengan narasumber yang kompeten di bidangnya yang diikuti oleh semua warga sekolah. 3. Membuat tulisan atau karya sastra tentang pencegahan bullying, yang dipublikasikan melalui surat kabar, mading, medsos dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh kedua. Masalah sosial dengan faktor biologis misalnya masalah kesehatan dan kebugaran dengan penyebab karena tidak menjaga kesehatan diri dan rutin olahraga dan solusinya adalah harus menjaga kesehatan diri dan rutin sedangkan jenis kegiatannya sama dengan permasalahan dari faktor psikologis yaitu membuat karya seni dan penyuluhan tentang kesehatan dan kebugaran. Namun untuk kegiatan masalah kesehatan dan kebugaran bisa diadakan kegiatan fisik seperti senam bersama, jalan sehat, latihan fisik kedisiplinan atau PBB, rekreasi, makan dan minum bersama dan sebagainya. Itulah tadi pembahasan salah satu tema dari P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya, meliputi pengertian, tujuan, dan bagaimana cara mencari dan menentukan topik spesifik proyek, serta bentuk kegiatan proyek. Dari pembahasan tadi maka dapat diambil kesimpulan. 1. Dalam tema P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya membahas tentang topik masalah terkait dengan masalah sosial, terutama masalah sosial dengan faktor penyebab psikologis dan biologis. 2. Bentuk kegiatan dalam tema P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya antara lain. 1. Membuat karya seni persuasif. Karya seni persuasif adalah karya seni yang bersifat mengajak, mempengaruhi dan membujuk yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu, bersifat positif, seperti membuat poster atau sejenisnya. Film, cerita bergambar, puisi, cerpen atau karya sastra yang lain. 2. Mengadakan penyuluhan. Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan nonformal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan. 3. Mengadakan kegiatan keagamaan seperti ibadah bersama, siraman rohani atau pengajian. 4. Mengadakan aktivitas fisik yang bertujuan menanamkan kebiasaan baik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, seperti kegiatan olahraga, rekreasi, latihan baris berbaris atau PBB, permainan team building, teamwork, ice breaking, dan sebagainya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi terutama untuk menentukan bentuk kegiatan proyek tema tersebut. Terima kasih.